Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Ayu Permatasari, NPM 2051030028, Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal dari Abdul Salam yang berjudul Bunga Bank dalam Perspektif Islam, Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Latar belakang masalah. Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan. Yang dahulu ada, kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu, institusi pemodal seperti bank tidak dikenal, dan sekarang ada. Maka, persoalan baru dalam fikih muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa bank atau perbankan ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dan dalam bentuk uang atau giral. Jadi, kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi fungsi yang penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan, dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya, bunga yang memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut biaya yang lebih besar daripada yang dibayarkan. Jadi, sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut dengan bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar kecil sesuai dengan keuntungan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsumen pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal. Dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi. Jadi, selisih bunga itulah keuntungan bank. Tujuan penelitian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut para ulama untuk melakukan restrukturisasi terhadap khazanah keislaman ke arah yang lebih inovatif, termasuk di dalamnya melakukan ijtihad di bidang fikih atau hukum Islam secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam jurisprudensi, maka kajian tentang fikih yang kontemporer akan selalu menjadi aktual. Studi tentang NU dan Muhammadiyah telah banyak dilakukan baik dari kalangan NU dan Muhammadiyah sendiri maupun dari luar serta telah dimodifikasi. Seperti halnya Kacu Marinda, dosen fikih Unair, yang ia mengungkapkan bahwa dalam menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat, NU tidak menutup kemungkinan akan melakukan perubahan bahkan islah pemikiran dengan catatan bahwa pembaharuan tersebut tetap berakar pada kaidah-kaidah yang telah dianutnya. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama dalam tafsir Al-Manar Abduh dalam Nasution tahun 1996 dan di dalam fatwa-fatwanya sebagaimana dicatat Amarah menyebutkan bahwa Muhammad Abduh memperbolehkan menyimpan uang di bank dan juga boleh mengambil bunga simpanannya. Dengan kata lain, ia menghalalkan bunga bank. Hal ini menurutnya didasarkan pada maslahah atau kesejahteraan. Larangan riba menurut Muhammad Abduh adalah untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan menghindari memakan harta orang lain secara batil. Sementara bunga bank menurut Abduh tidak menimbulkan adanya pemerasan dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 188. Alasan lain yang menghalalkan menabung uang dan sekaligus mengambil bunga bank menurut Abduh
Ada 3 alasan. Yang pertama yaitu karena dengan keberadaan perbankan yang ada sekarang tidak menciptakan penindasan, malah sebaliknya mendorong kemajuan perekonomian. Kedua, bahwa menyimpan uang di bank pada intinya sama dengan perkongsian dalam bentuk lain. Yang ketiga, mendorong orang untuk maju di segala bidang. Salah satu ulama Indonesia yang menghalalkan bunga bank menurut catatan Khairuddin Nasution tahun 1996 selanjutnya adalah Haji Abdullah Ahmad, seorang ulama yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dia menegaskan bunga bank boleh diambil dengan syarat presentasi bunga tersebut diumumkan lebih dahulu, sehingga jika bunga diumumkan sebelumnya maka berarti seorang yang meminjam rela dengan bunga yang diumumkan. Di sini sebagai tambahan, hendaknya agar persentase bunga hendaknya selalu dikontrol oleh pemerintah agar bank dalam menetapkan bunga tidak sembarangan, namun mengikuti undang-undang pemerintah. Sedangkan pemimpin perguruan Persis Bangkil Jawa Timur mengatakan bahwa riba yang haram menurutnya mempunyai sifat yang pertama yaitu terpaksa, yang kedua darar, yang ketiga berlipat ganda. Adapun yang dihalalkan sifat-sifatnya itu seperti yang pertama tidak ganda berganda, yang kedua tidak membawa kepada ganda berganda, yang ketiga tidak mahal. Artinya sekiranya orang berusaha dengan uang tersebut tidak akan membawa kepada kerugian. Yang keempat yaitu peminjaman yang produktif. Pembahasan sejarah singkat mengenai perkembangan bank. Bank diambil dari kata banco, bahasa Italia, artinya meja. Dulu, para penukar uang atau money changer melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi. Para pengembara dan wira swastawan turun naik kapal. Money changer itu meletakkan uang di atas sebuah meja atau banco di hadapan mereka. Aktivitas di atas banco inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata banco dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama bank. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antara bangsa yang berbeda-beda mata uangnya. Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank, apalagi dengan legitimasi ajaran agama, penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluhkannya. Para ulama fikih mulai membicarakan tentang bunga bank atau riba. Ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang riba sesuai dengan periode larangan. Sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama langit atau samawi telah dinyatakan haram sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian lama Kitab Keluhuran ayat 25 pasal 22. Bila kamu menghutangi seorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang. Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah larangan kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Pandangan Nahdlatul Ulama tentang bunga bank. Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama atau NU telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari para ulama NU. Kaitannya dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian Bahsul Masailnya telah mengharamkannya. Hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman Jahiliyah. Jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadainya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik pegadai, dan hal ini telah ditetapkan hukumnya dalam Muktamar 2 tahun 1927 di Surabaya. Dalam masalah bunga bank ini, terdapat 3 pendapat dari para ahli hukum atau ulama. Yang pertama, haram.
karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya. Yang kedua, halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat. Yang ketiga yaitu syubhat, atau tidak tentu halal haramnya. Sedangkan muktamar memutuskan bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat muktamirin yang pertama, yakni mengharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan. Sikap NU ini didasari dengan mengambil hujjah dari kitab Mu'tabar. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Nahdlatul Ulama memberikan solusi. Mengingat warga Nahdlatul Ulama merupakan potensi yang terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonominya. Diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi syarat sesuai dengan keyakinan warga Nahdlatul Ulama. Maka dipandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa suku bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaklah sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki. Yang kedua, perlu diatur dalam penghimpunan dana masyarakat dengan yang berprinsip wadiah atau simpanan, bersyarat atau damah yang digunakan untuk menerima giro dan tabungan, serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama dalam hal ini yang menerima simpanan dana dari bank. Bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut sesuai dengan akad. Yang kedua yaitu mudharabah. Dalam prinsip ini, pemilik dana sepakat dengan bank untuk melakukan usaha bersama dengan membagi keuntungan yang diperoleh dengan suatu rasio yang telah disepakati terlebih dahulu. Pandangan Muhammadiyah terhadap bunga bank. Yang pertama yaitu riba hukumnya haram dengan nas sarih Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Yang keempat, bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara mustabihat atau PP Muhammadiyah. Yang keempat, menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Kesimpulan bahwa dalam merespon tentang masalah bunga bank, Nahdlatul Ulama telah melakukan ijtihad atau jama'i ketika menghadapi persoalan fikih kontemporer, khususnya persoalan bunga bank, akan tetapi juga tidak meninggalkan cara-cara lama, yaitu bermazhab dengan qauli, dengan hanya mengambil pendapat ulama atau syafi'iyah secara sporadis dan apa adanya. Ijtihad bagi Nahdlatul Ulama hanya dilakukan jika benar-benar persoalan hukum Islam yang dihadapi tidak ditemukan dalam kitab-kitab mu'tabar. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama memandang bahwa hukum tentang bunga bank adalah sebagaimana yang telah diputuskan dalam sidang Latna Bahsuh Masai NU di Malang, Jawa Timur tahun 1937 yang memutuskan pertama haram karena termasuk utang yang dipungut rante, kedua halal karena tidak ada syarat pada waktu akad, sementara yang ketiga yaitu syubhat sebab para ahli berselisih paham tentangnya. Meski begitu, Lajnah memutuskan pilihan yang lebih berhati-hati adalah bunga bank haram. Baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pada nas sarih Al-Quran dan Al-Hadis yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktek riba. Meskipun dengan melihat aplikasi hukum Islam tentang riba sama-sama mengharamkannya, tapi NU dan Muhammadiyah memiliki cara pandang yang berbeda atau berpikir yang berbeda. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram, baik itu bank milik swasta maupun milik negara. Sedangkan bagi Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya
Ilat riba pada bank milik negara. Hal ini terlihat dengan penetapan bahwa hukum bunga bank milik negara adalah mustabiat. Sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.